Assalamualaikum. Beberapa bulan yang lalu ada kisah viral nih, seorang ibu rogoh hingga 12 miliar untuk anaknya kuliah, namun kecewa saat kerja hanya digaji 2,2 juta. Kisah tersebut terjadinya di negara Cina sih. Namun bagaimana di Indonesia? Apakah ada kasus serupa? Pernah suatu hari, ada seorang teman bercerita, jika orang tuanya itu malu karena anaknya sarjana, namun belum juga keterima kerja di perusahaan. Hingga si anak terpaksa buat toko di luar rumah dengan mencari modal pinjaman agar bisa keluar rumah pagi dan pulang sore atau malam seperti layaknya karyawan kantoran. Bahkan ada lagi nih sebuah cerita, orang tua yang rela menggelontorkan uang agar anaknya keterima kerja atau bahkan membuatkan perusahaan untuk bisa menutup malu orang tua jika anaknya belum juga bekerja selepas lulus kuliah. Dari beberapa cerita itu, saya yakin di Indonesia itu masih banyak lagi cerita-cerita lainnya yang mirip. Maka siapa yang salah? Apakah orang tua yang terlalu menuntut anak, ataukah anak yang kurang giat berusaha mencari kerja, atau perusahaan yang tidak mau menerima atau memberi gaji yang layak? Jika kita telah lebih lanjut, rasanya tidak mungkin menunjuk perusahaan sebagai masalahnya, karena perusahaan pasti punya standar khusus dalam menerima karyawan dan juga soal penggajian. Bahkan banyak sekali saat ini perusahaan skala besar yang terang-terangan menyatakan tidak memberi kualifikasi khusus bagi calon karyawan apakah lulusan dari perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS). Sehingga semua kandidat punya kesempatan yang sama karena justru perusahaan menganggap skill dan kemampuan karyawan dalam beradaptasi tidak tergantung dari kampus PTN ataupun PTS. Oleh sebab itu, besarnya biaya kuliah yang dikeluarkan karena status kampus atau lokasi kampus, misal kampus dalam negeri atau luar negeri, ternyata tidak menjadi jaminan sebuah perusahaan akan meng-hire karyawan atau merekrut karyawan dan memberi gaji yang besar. Melihat kenyataan tersebut, maka apa yang perlu diperhatikan bagi para orang tua dan juga anak dalam memilih kampus atau dalam mengikuti perkuliahan hingga lulus kuliah dan bergelar sarjana untuk menghadapi pasar kerja yang sebenarnya? Kita mulai dari orang tua ya. Nah, bagi orang tua, satu, yakinkan betul bahwa kuliah semata-mata untuk memberi bekal ilmu terhadap anak untuk pegangan mereka di hari depan. Pilihkan kampus yang betul-betul mengukur kemampuan anak. Yang kedua, selama anak kuliah, terus pantau perjalanan kuliahnya dan selalu continue bertanya, kira-kira nih dengan ilmu yang sudah dia dapat selama kuliah ini, masa depan apa yang ingin dia raih? Dari jawaban itu, maka orang tua sebisa mungkin membantu mengarahkan skill apa yang perlu ditambah anak agar impiannya tersebut bisa tercapai. Nah, yang ketiga, tidak memberi fasilitas yang berlebihan terhadap anak selama kuliah agar si anak tahu betul arti kata perjuangan dalam menimba ilmu. Karena fasilitas mewah yang didapat anak seringkali membuat anak terlena dan bisa mengabaikan kuliahnya. Kecuali jika orang tuanya benar-benar dalam kondisi yang berkelebihan materi. Dan yang keempat, untuk orang tua yang memiliki anak perempuan atau mahasiswa perempuan, sebisa mungkin tidak membiarkan anak tinggal sendiri ketika kuliah. Misal, karena harus kuliah di luar kota atau luar negeri dengan kos, ngontrak, atau beli rumah sendiri untuk menghindari masuknya si anak ke pergaulan bebas yang tidak bisa dipantau orang tua dan akan mengganggu aktivitas kuliahnya. Dan akan memberi tekanan biaya yang semakin tinggi bagi orang tua, apalagi jika semua biaya kuliah dan lainnya ditanggung orang tua dan orang tua dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Jadi, jika harus berjauhan dengan orang tua, lebih baik anak tinggal dengan keluarga atau dititipkan kepada keluarga atau kerabat dekat agar bisa ikut memantau kuliah anak dan ada tempat anak tersebut untuk berdiskusi. Nah, yang kelima, jika terpaksa pun harus kos untuk anak perempuan, maka pastikan tempat kos tidak bercampur atau kos bebas. Misal, kos khusus putri atau khusus muslimah. Karena dengan ketentuan kos tersebut dapat mengeliminir pergaulan negatif si anak yang dapat mengganggu konsentrasi belajarnya. Yang keenam,
Pastinya iringi setiap langkah anak dengan doa untuk meluruskan niat awal bahwa kuliah memang untuk mencari ilmu dan kuliah hanyalah bentuk ikhtiar orang tua untuk membekali masa depan yang baik untuk anak. Dan sebagai orang tua akan tetap support anak untuk bisa meningkatkan kemampuan diri serta tidak gampang menyerah. Sehingga jika di kemudian hari belum mendapat pekerjaan atau gaji yang rendah, maka anak tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti korupsi di perusahaan tersebut dan lain-lain, hanya agar mendapat penghasilan yang lebih besar. Karena bagaimanapun, semua anak pastinya ingin membalas budi baik orang tua dan membahagiakan orang tua dengan penghasilan yang memadai sesuai harapan orang tuanya. Nah, sekarang tips untuk anak. Yang pertama, jika sudah lulus kuliah dan belum juga bekerja, apalagi yang laki-laki di mana orang tuanya berharap banyak terhadap kamu bisa mencoba hijrah ke kota lain dengan izin orang tua pastinya. Bisa pindah ke kota-kota besar yang punya peluang kerja lebih banyak. Dan yang kedua, terus pelajari dan mencari perusahaan yang mampu memberikan penghasilan yang layak dan suasana kerja yang nyaman. Apalagi sekarang kan banyak tuh pilihan perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan swasta yang bahkan bisa memberi gaji dan tunjangan yang besar. Dan yang ketiga, jika pada kenyataannya belum bisa mendapat gaji yang diharapkan orang tua karena Anda merupakan harapan orang tua untuk menjadi tulang punggung keluarga, maka kamu bisa mencoba bekerja sambil berbisnis atau mencari pekerjaan tambahan di luar jam kantor yang sekarang. Apalagi era digital saat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan secara freelancer atau part-timer dengan fee yang cukup menjanjikan. Dan sekarang, tips untuk kamu yang masih berstatus mahasiswa. Pertama nih, niatkan terus kuliah ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Terus mencari tahu skill tambahan apa yang perlu dipersiapkan sesuai disiplin ilmu yang saat ini sedang dipelajari, yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Bisa berdiskusi dengan dosen atau melalui mesin pencarian Google. Yang kedua, ini penting nih ya, iringi terus masa perkuliahan dengan doa. Dan yang masih di bawah biaya orang tua harus diingat, perjuangan dan pengorbanan orang tua yang berharap banyak akan gelar sarjana yang kelak akan didapat, maka dengan perbanyak doa semoga tidak terjerumus dengan aktivitas yang mengganggu aktivitas kuliah dan tidak memberi nilai lebih bagi keilmuannya. Sehingga bisa menjadi sarjana yang membanggakan orang tua. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa semester-semester akhir nih, bisa mencoba mulai nge-apply lamaran kerja dengan menggunakan transkrip nilai terakhir untuk mulai mempelajari perusahaan sejak awal dan lebih cepat mengetahui apa yang dibutuhkan perusahaan. Jadi jangan nunggu udah jadi sarjana dulu, karena tidak sedikit nih perusahaan yang membolehkan karyawannya berstatus mahasiswa atau tidak jarang yang justru direkrut menjadi tenaga internship perusahaan dan mendapat bayaran. Gimana nih menurut ayah, bunda, bapak, ibu, dan para sarjana yang masih terus berjuang mencari pekerjaan, termasuk para mahasiswa? Tulis di kolom komentar ya.